teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa saya adalah orang yang memilih untuk berada di dalam industri, dan kunci dari sebuah film di industri adalah data. Itu, jadi kunci dari sebuah film industri adalah data. Sayangnya data menunjukkan bahwa genre yang paling populer di seluruh dunia adalah horror dan action. Action itu thriller, horror itu termasuk thriller, action itu termasuk superhero dan sebagainya. Pokoknya yang jelas action itu adalah yang paling. Dan di Indonesia itu seperti itu. Dan itu setiap tahun berubah. Tapi berubahnya tidak kemudian horror menjadi nomor 5, enggak. Horror selalu nomor 2 atau nomor 1. Nomor 2-nya apa? Komedi. Drama itu nomor 3. Jadi jumlah penonton ya, itu nomor 3. Jadi nomor pertama itu kalau 2 tahun yang lalu sebelum pandemi itu komedi nomor 1. Yang kedua adalah horor. Kemudian yang ketiga baru drama. Gitu kan? Baru kemudian yang tahun ini yang pertama adalah horor. Jadi saya memilih horor ya karena begitulah industri berbicara. Data berbicara seperti itu. Kenapa saya berbicara data? Karena data berhubungan dengan uang, data berhubungan dengan kapital, gitu kan. Nah sekarang bukan persoalan kita mau mengikuti arus, kita mau mengikuti tren. Oh tidak, bukan soal itu. Soal adalah bagaimana tren tersebut bagus atau tidak. Soal bagaimana film tersebut bisa dikemas secara bagus, secara unpredictable atau stereotype. Tinggal itu pilihannya. Nah, saya lebih memilih bahwa saya akan menyajikan sebuah sajian yang unpredictable, gitu kan. Ini kesulitan saya ketika saya diminta untuk membuat sinopsis buat teman-teman semuanya. Karena saya akan memberikan sesuatu yang berbeda, dan ketika saya ungkapkan perbedaan itu akan spoiler. Jadi maka yang saya berikan ketika ditanya bedanya apa horor ini dengan horor yang lainnya. Kalau saya sebut tokoh utamanya yang jahat, nah gimana dong? Kebuka semuanya dong. Ini kan horor yang tokoh utamanya adalah penjahat. Yang ternyata pasangan itu ya kan, yang orang lihat pasangan itu dihantui oleh oleh hantu, dan ternyata hantu itu ternyata dibunuh sama si tokoh utama itu, kan begitu ceritanya. Kalau saya ngomong begini kan bubar semuanya gitu lah. Ya kan, karena itu makanya itu yang saya sajikan kepada penonton. Itu yang sebenarnya pengen saya sajikan kepada penonton, bahwa maksudnya bikin film horor yang seperti apa. Saya kepengin bikin horor yang tokoh utamanya jahat, tidak, udah. Biasanya kan tokoh utamanya dihantu-hantuin ya, dihantuin sesuatu, dan itu adalah hero kita gitu. Enggak, saya nggak mau gitu. Saya akan twist di belakang bahwa lu yang membunuh ternyata, lu yang jahat, lu yang bangsat, kan gitu. Saya pengennya itu sebetulnya. Nah ini yang sajian ini seperti itu. Karena itu makanya Trinil ketika saya adopsi dari itu kisah cinta 3 itu tuh saya tweak sedemikian rupa akhirnya menjadi seperti ini. Nah, pesan moral, itulah kita hidup di Indonesia, di Asia ya, bukan di Indonesia, wajib memberikan pesan moral kepada penonton. Ya, itu bukan hanya di Indonesia, Asia. Perhatikan aja teman-teman semua, film Korea, film Cina, film Train to Busan itu selalu ada pesan moralnya toh, ya kan? Nah, karena apa, penonton kita suka sekali dikhotbahi, ya kan? Suka sekali melihat sesuatu yang ada value-nya. Itu penonton Asia ya, bukan hanya penonton Indonesia. Malaysia ternyata juga seperti itu, Brunei seperti itu, Singapura ternyata juga seperti itu, gitu kan? Karena itu makanya value-nya apa yang akan saya berikan? Value-nya adalah hubungan antara ibu dan anak. Itu dari mana? Itu dari hubungan Saskia dengan anak saya yang perempuan, ya kan? Sibil. Itu kalau udah berantem, oh my god, itu kayak Trinil. itu saya ngelihat betul tuh berantem gitu kan, itu anak saya udah mulai meremaja itu kan, wah ini bisa berantem, ini menarik ini kan. Biasanya kan kita selalu menampilkan sosok ibu sama anak itu kan penuh dengan cinta, penuh dengan kasih kan gitu. Itu stereotype. Saya pengen membuat sesuatu yang unpredictable. Ibu sama anak berantem sampai bunuh-bunuhan gitu kan. Saya bilang gitu. Nah, pesan moralnya apa? Ya ibu harus mencintai anak. That's it, simpel itu gitu kan. Terus bagaimana bapak harus mencintai anak perempuannya, kedekatan hubungan bapak sama anak perempuan itu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya sebuah drama keluarga yang dibalut bunuh-bunuhan. Udah. Mas Anam, tadi mungkin terakhir pertanyaannya adalah gimana Ensemble Cast ini bisa sebegitu menyatunya di film ini sehingga energinya bisa nyampe juga ke kita. Sebenarnya film ini tuh budgetnya nggak besar ya, nggak besar. Tapi
dengan budget yang nggak besar itu saya berusaha untuk membuat sesuatu itu ideal. Nah, salah satunya adalah mereka itu melakukan reading di lokasi aslinya ini selama 2 minggu. Jadi mereka saya bawa semua, ini lokasinya udah jadi, udah saya set, lu masuk, kebetulan memang lokasinya ada di studio kami, di studio Gamplong di Jogja. Jadi kita bawa, udah kamu reading di situ, kamu ini kamar kamu, Carmela, dan saya memanggil mereka udah langsung dengan karakternya mereka. Rara, saya memanggil Fatah dengan Yusuf, gitu-gitu. Jadi udah datang, kamu udah datang di sini, ini tempat kamu, ini rumah kamu, ikutin rumah. Awalnya Carmela udah, rumahnya takut, gitu kan, nggak ada urusan, kamu masuk aja di situ. Gitu. Jadi itu 2 minggu belum syuting ya, 2 minggu mereka saya bawa ke Jogja untuk masuk dan berlatih di situ secara langsung. Jadi karena itu makanya kita kalau sekarang ini eranya memang sudah franchise, makanan itu jadi franchise, film pun juga harus jadi franchise kan seperti itu. Jadi film, jadi ketika kita membuat film sudah berpikir ini apa prequelnya, ini apa sequelnya, ini apa spin-offnya semua. Maka syaratnya harus laku. Amin. Saya berharap sekali untuk film ini bisa laku, agar supaya bisa menjadi universe trinil gitu aja. Saya memang selalu menyelipkan sastra di situ, buku sastra yang klasik terutama gitu kan. Di film saya Perempuan Berkamus Sorban, saya menyelipkan buku-buku manusia punya Pak Pram, bahkan sempat dibahas juga. Terus di beberapa film saya berikutnya juga seperti itu, dan ini pun juga seperti itu karena sebetulnya sebagai sebuah set ya kan memang pas karena itu keluaran tahun-tahun 19 ini setting sebenarnya tahun 1977. Tapi saya menghindari banyak netizen yang sok tahu gitu kan nanti, 77 kok belinya gak kayak gini, 77, udah lebih baik udah lalu pikir sendiri aja, ya kan? Enggak, saya sengaja itu gitu kan. Nah, sehingga ini sebenarnya settingnya tahun 1977 ketika Indonesia sedang dalam posisi Orde Baru itu sedang berkuasa, sedang diktator banget. Dari partai yang jumlahnya 50 partai, itu digerus menjadi 3 partai. Itu tahun 1977. Nah, di situ terjadi banyak sekali korban sebetulnya, terutama kaum Islam, gitu kan. Makanya terjadi ada headline-nya tuh, setelah komunis maka Islam yang dibantai. Itu ya yang terjadi karena itu makanya kemunculan si Pak Kiai di sini, ya kan di ending itu bukan serta merta Kiai pengusir setan, bukan itu. Karena memang ya kan pada tahun 1977 kondisi Kiai memang termarginalkan sekali dan dibunuhin banyak sekali ulama-ulama Kiai dibunuhin. Karena itu makanya Kiai melakukan perlawanan di situ. Jadi itu sebenarnya alasannya gitu kan ya. Terus buku-buku kayak Mukhtar Lubis, kemudian Pak Pram itu memang pada saat itu menghiasi rumah-rumah yang seperti itu.